Tunggu bentar. Oke, halo Danis. Halo Kak. Oke, kita mulai ya. Oke. Sebelumnya aku izin record ya. Ya, Halo, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu dan untuk datang di sesi interview Big Events kali ini. Di sini ada aku, Grace, sebagai pewawancara kali ini. Sebelumnya, selama sesi interview ini santai aja, nggak usah terlalu gugup, dan jawab dengan jawaban sebaik mungkin. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyain aja. Selain itu, aku juga eh, bakalan nanya-nanyain pertanyaan tambahan. oke, siap Kak. Untuk interview ini bakal dimulai dari presentasi diri kamu sendiri dulu selama 7 menit. Nanti kalau Oke, misal melebihi waktu, bakal aku cut di tengah ya. oke Kak. Oke. Ya, sebentar ya. Um, Selamat pagi, perkenalkan. Nama saya Danis Danendra Wicaksono dari Teknik Industri Angkatan 24. Saya berasal dari Jakarta dan saya lahir pada tanggal 24 Oktober 2006. Strength and weaknesses saya meliputi strength saya adalah quick learner, di mana saya dapat mempelajari ilmu baru dengan cepat dan efektif, ya relatif cepat dan efektif. Teamwork yang uh, saya anggap lumayan bagus. Saya anggap bagus. Problem solving di mana saya bisa memecahkan beberapa masalah atau interupsi yang kadang didatangi tidak terduga, dan komunikasi yang dimana saya sudah merasa ahli, bukan, sudah merasa bisa dan mampu. Untuk kekurangan saya memiliki mungkin kesabaran yang rendah ya. Misalnya sudah ada janji pada jam tertentu dan mungkin telat atau terhambat, saya mungkin merasa ya terganggu atau kadang kesal. Dan misalkan ketelatan itu mengefek yang parah dan sudah lama, saya mungkin kehilangan fokus dan hanya memfokuskan kepada itu doang, hanya itu saja, dan mungkin itu bisa mengganggu masalah-masalah yang saya bisa lakukan jika saya tidak memfokuskan pada ketelatan atau terlambatan itu. Untuk pengalaman saya di selama 3 tahun terakhir, saya merupakan MPK dalam divisi kesenian di OSIS SMA saya, Al Azhar Kelapa Gading. Saya pemimpin kompetisi solo vokal juga pada eh, kompetisi cup sekolah saya, yaitu Alkafest. Pada tahun 2022 saya juga mengikuti dalam divisi dekorasi dan properti di acara konser sekolah saya, yaitu Alkafest Music Festival. Pada tahun 2024 saya juga mengikuti dalam divisi konsumsi dan logistik. Saya juga pernah mengikuti Alaska Choir, di mana itu paduan suara pada sekolah saya. Dan saya juga di Invest 2024 merupakan divisi keamanan.
sekaligus membantu divisi perlengkapan. Alasan saya untuk ingin mengikuti big event ini adalah untuk mempelajari ilmu-ilmu baru yang mungkin saya belum ahli atau saya belum pahamkan, mendapatkan experience baru yang dapat membuat saya lebih berpengalaman dan memiliki dampak bagus kepada saya, mengimprove skill-skill saya yang saya sudah punyai, di mana meski meski ada kekurangan saya bisa mengasah itu dan mengalah dan mengasah dan memperbaikinya. Saya juga ingin membangun relasi-relasi baru di mana saya bisa lebih dekat kepada mungkin teman-teman atau kating-kating yang saya belum begitu kenal, dan saya juga berharap saya bisa membantu dalam big event ini dalam berjalan dengan lancar sebagai mana saya bisa membantunya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih ya Denis buat presentasinya. Eh, Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang Inspektra? Inspektra, pengetahuan saya adalah lomba papercase di mana mereka mengundang banyak kompetitor-kompetitor dari luar untuk berkompetisi dan memenangkan lomba papercase ini yang berhubungan dengan teknik industri. Oke, jadi kurang lebih kamu udah tahu ya. Ya. Sejauh ini, selanjutnya, sejauh ini apa tindakan yang menurut kamu nih paling kamu banggakan? Pengalaman saya atau tindakan bagaimana Kak maksudnya? Iya, tindakan dari pengalaman-pengalaman kamu atau mungkin achievement kamu yang sebenarnya orang-orang eh, secara di CV itu kurang bisa dilihat, cuman dari kamu bangga kamu bisa begini gitu. Hmm. Mungkin salah satu dari itu adalah ya paduan suara Kak. Soalnya dari paduan suara itu saya menjadi lebih percaya diri dan lebih berani dalam melakukan public speaking. Karena ya um, secara natural kita harus seperti kata coach saya dulu sih, memotong urat malu kita di mana kita bisa memperjalankan acara-acara gitu dan dengan lancar. Dan itu pun juga sekaligus membantu saya melatih public speaking saya dan kepercayaan dirian saya. Oke, terima kasih Denis. Eh, Selanjutnya, apa tindakan yang awalnya kamu sesali, but the end kamu berubah untuk eh, memperbaiki penyesalan kamu itu? Penyesalan terbesar. Hmm, penyesalan terbesar saya adalah dulu saya pas SMP tidak aktif sama sekali. Dari itu mungkin saya malas atau saya malu dan akhirnya saya tidak mengikuti apa-apa. Dan pas lulus pada masa SMP itu saya jadi tidak punya pengalaman, saya tidak punya ingatan atau skill-skill yang saya bisa dapatkan, dan saya sangat menyesali itu. Dan karena itu pada masa SMA saya memaksimalkan organisasi-organisasi saya dan pengalaman-pengalaman saya. Oke. Selanjutnya, selama menjalani event yang pernah kamu lakuin, ada masalah yang berarti banget gak buat kamu? Terus gimana kamu eh, menyelesaikan masalah tersebut? Masalah terbesar saya pada event itu pada konsumsi musik festival sekolah saya, di mana ternyata konsumsi makanan untuk backstage tidak diberikan oleh cateringnya. Dan karena itu di mana keadaan sudah lapar kru-krunya, saya akhirnya membeli sendiri makanannya dan membawanya ke event area tersebut. Oh, kalau boleh diperinci, itu tuh udah sempat ada pembagiannya kah atau gimana? Maksudnya udah ada alokasi dananya harusnya, terus udah harusnya di.
Gimana terus gimana waktu ke gimana kamu menghadapi waktu ke si vendor ya? Hmm. Awalnya kan sudah disediakan lah catering dari kontak guru saya. Namun ternyata setelah kontak guru saya itu hanya menanggapi kalau itu buat murid, guru, dan para performer, sedangkan vendor-vendornya belum dapat. Dan itu miskomunikasi dari guru kepada ya tim konsumsi kita. Dan pada saat itu kita menanya kepada bendahara eventnya dulu bahwa adakah uang lebih untuk um, mencakupi konsumsi konsumsi vendor-vendor ini. Dan sekiranya ada, kita menentukan dulu yang memasuki budget. Memasuki budget tuh makanan apa yang bisa cepat dibawa ke situ. Dan akhirnya ditemukan sebuah restoran restoran oleh salah satu teman saya, dan akhirnya kita membeli situ karena itu jaraknya lumayan dekat dan budgetnya mulai mencukupi. Oke, itu yang kamu berarti yang dari restoran itu yang kamu beli itu ya tadi ya? Ya, Oke. Pertanyaan selanjutnya, seberapa deadlineer kamu? deadliner. Saya sebenarnya mungkin terkadang saya lumayan deadline. Mungkin sehari atau 2 hari sebelum deadline saya berusaha mengerjakan, dan terkadang pada deadline itu saya baru menyelesaikannya. Namun saya sudah ingin menghindari kebiasaan itu lagi, karena jika kita selalu mengikuti itu, manajemen waktu kita akan lebih susah dan mungkin tugasnya akan lebih menumpuk, dan saya akan berusaha untuk mengurangi uh, kebiasaan deadlining itu. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kamu ada rencana untuk pindah dari industri game ini? Tidak ada sama sekali, Kak. Oke, bagus ya berarti ya. Ya. Eh, Terkait kesibukanmu, bagaimana kamu buat membagi waktu dan skala prioritas dari 1 sampai 10? Seberapa penting sih divisi fundraise ini buat kamu? Dan kalau bisa, kasih contohnya dengan kegiatan-kegiatan yang kamu akan lakukan di semester ini, semester 2 ini. Hmm. Dari skala 1 sampai 8, saya akan memfokuskan divisi fundraising ini 1 sampai 10 maksudnya. Sekitar 8. Karena saya pada semester 2 ini saya akan memfokuskan juga kepada akademik saya. Karena saya mau mendongkrak nilai saya. Sekalian saya ingin bergabung dengan HMTI juga, pada dan karena itu saya harus membagi-bagi waktu saya. Namun divisi fundraising inspektor saya tetap jadi nomor satu dari urutan kepentingannya. Oke, kalau begitu. Terus yang selanjutnya, bagaimana kalau kamu diterima dari luar yang nggak kamu pilih? Di luar dari pilihanmu, kamu bersedia nggak ya kalau misalnya dipindahkan ke divisi lain? Hmm. Saya akan bersedia jika saya merasa saya mampu dalam mempelajari atau mempunyai mempunyai skill dalam divisi itu. Namun jika menurut saya divisi ini tidak saya akan susah mengikutinya, atau saya akan susah mempelajarinya, mungkin saya akan lebih ragu-ragukan, karena saya kemungkinan akan jadi beban lah. Maaf Kak. Misalnya saya tidak bisa menguasai atau membantu dalam efektif. Oke, berarti dari jawaban kamu ini adalah divisi yang kamu hindari ya? Sejauh ini sih belum ada Kak.
Oh, belum ada. Cuman Ya, kurang yakin sama diri sendiri aja ya kalau ya, dipindahin ya. ya, Oke, kalau gitu selanjutnya seberapa fast respon kamu? 9 sih ya. Oke, 9 ya. Saya usahakan saya selalu fast respon, aktif saya selalu nyala sih. Oke. Oke, selanjutnya kontribusi apa yang kamu berikan di event-event yang pernah kamu jalanin selain yang kamu ceritain tadi deh? Ada lagi nggak? Hmm, misalnya pada saat saya menjadi ketua solo vokal, kompetisi Hmm. solo vokal, itu pada saat itu saya, hmm, saat saya menjadi ketua, pasti saya mengatur dan saya mengorganisasikan pastinya anggota-anggota saya. Jika ada kebutuhan apa, mereka bersedia atau enggak, atau mereka punya kelebihan saya gunakan kelebihannya itu. Saya sebagai ketua juga berkomunikasi dengan panitia-panitia lain seperti BPH ketua, wakil ketua dan sekalian guru untuk lancarkan event tersebut, dan saya juga berkomunikasi dengan para kompetitor-kompetitornya dan sekolah-sekolah mereka, sekolah-sekolah asal mereka, agar tidak ada kesalahpahaman pada kompetisi tersebut yang dapat dilakukan dengan ya seperti briefing dulu dan juga gladi gladi kotor itu sih. Oke, terima kasih ya jawabannya. Terus yang selanjutnya, lingkungan kerja apa? Seperti apa sih yang kamu ekspektasikan, yang ideal menurut kamu? Terus bagaimana kalau misalnya lingkungan kerja ini nggak sesuai sama kamu gitu? Hmm. Ekspektasi saya dalam fundraising ini, Inspektra menurut saya akan lebih ke santai atau pertengahan antara santai atau enggak profesional. Saya dulu lebih menyukai santai, soalnya saya ya bisa merasa saya lebih nyaman dan bisa mengorganisasi lebih bagus. Namun saya pada pada salah satu i- experience saya mendapatkan workspace yang profesional, dan pada saat itu meskipun saya belum menyukainya, saya akhirnya bisa beradaptasi dan mempelajari bagaimana cara mela- melewati workspace yang lebih profesional itu, dan pada saat ini saya tidak meng- saya ya bisa bilang menyukai dua-duanya karena saya bisa melihat pro kontra dalam kedua workspace itu. Oke, selanjutnya pilihan kamu kan pilihan pertamanya tuh Inspektur Fundraise, keduanya Chronix PR, tiganya Chronix Fundraise, keempatnya Inspektur Sponsor kan ya? Ya, Itu boleh dikasih persentase dong. Empat-empat ini kamu ngepresentasiinnya gimana? presentase saya yaitu Inspektra Fundraising adalah hmm, 40%, Chronix Chronix PR 35%, 75, 75, uh, Chronic Chronic Fundraising, sebentar ya. Uh, 15% dan Inspektra Sponsorship 10%. Oke,
Nanti paling gede fundraise ya. Ya, Yang saya rasa. Selanjutnya kemungkinan besar nih acaranya bakal full offline. Kira-kira kamu di Jogja punya kendaraan atau enggak ya? saya punya kendaraan motor, Kak. Oke. Terus ada jam malam nggak kamu? Nggak ada. Oke, selanjutnya, eh, kenapa kamu milih fundraise? Kenapa kamu milih fundraise dan kenapa fundraise ini menjadi prioritas pertama kamu? Fundraising, menurut saya presentasi kemarin, dan yang saya baca-baca, berbagai bagi dua, itu fundraising dan konsumsi. Dan saya memiliki pengalaman pada konsumsi pada musik festival udah pada tahun 2024. Jadi saya merasa saya mempunyai pengalaman yang saya bisa gunakan pada ini. Sekaligus saya bisa mempelajari, saya bisa mempelajari ilmu-ilmu baru pada bagian fundraisingnya. Karena saya belum pernah mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada divisi fundraising. Oke. Terus yang selanjutnya, eh, berarti kamu belum ada pengalaman jualan gitu ya berarti? Atau kamu ada punya pengalaman jualan tapi nggak dalam divisi fundraise atau sebuah kepanitiaan gitu-gitu? Saya pernah, saya juga pernah mempunyai pengalaman berjualan tapi tidak dalam divisi fundraising, dalam program market day pada sekolah saya, di mana sama seperti fundraising, saya juga memasak makanan-makanan dan juga menjual-menjualnya kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah saya. Ya, oke. Selanjutnya, ini udah masuk ke pertanyaan fundraise-nya ya. Kamu punya vendor tekstil gitu nggak ya yang terpercaya di Jogja ataupun ya yang di sekitar Jogja selain Raksa gitu? Vendor tekstil saya belum punya, tapi mungkin saya punya kerabat yang sudah tinggal di Jogja lama, yang mungkin mempunyai kontak atau hubungan tekstil yang dia kenal, dan mungkin saya bisa bertanya kepada dia. Oke. Ya, boleh kasih ide dan sum yang kreatif gak? Terus cuanable. Tapi kalau bisa effortless. Effortless tuh yang berarti kita kayak dikit aja energi yang kita keluarin, effort yang kita keluarin buat dapetin uangnya. Cuman uangnya itu benar-benar signifikan gitu. Hmm, signifikan ya, Kak. Sebentar. Hmm, 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 signifikan. Kalau misalnya belum kepikiran atau nggak ada kepikiran juga nggak apa-apa kok. Ada, gimana misalnya, ini nggak, tapi nggak terlalu signifikan sih, Kak, pendapatannya. Oh ya, udah nggak apa-apa bilang aja dulu. Ya, mungkin menjual back charm kali ya. Back Back charm kita charm. bisa buat dari beats beats, bukan beats, gimana ya? Oke, kayak beats gitu. Tuh saya pernah mencoba buat pada market day, dan itu effortnya tidak begitu banyak. Namun demand-nya lumayan gede sih ya, kalau dulu. Oh, oke, I see. Oke, oke. Yang selanjutnya, kamu punya kenalan catering snack gitu nggak ya? Atau buffet di Jogja ini? Hmm, untuk sementara belum
ada, tapi namun sama seperti tekstil, saya mungkin nanya kerabat saya yang tinggal di Jogja, yang mempunyai kontak-kontak catering ya. Oke. Terus ada kamu kira-kira udah baca kan ya PPT dari Inspektra dan Sumnya Inspektra, kamu punya inovasi nggak dari kita yang tahun lalu buat tahun ini gitu? Hmm, inovasi ya, sebentar. Untuk sementara menurut saya sih belum ada ya Kak. Soalnya saya saya melihat PPT-PPT tersebut, saya merasa udah bagus dan saya kurang mendapatkan misal ada kekurangan atau hal-hal yang bisa diperbaiki lagi dari PPT tersebut sih Kak. Oke. Yang selanjutnya, kamu bersedia atau enggak ya kalau dapat tugas dadakan gitu? Bersedia Kak. Oke. Eh, Selanjutnya, kamu suka dan nggak suka yang bekerja dengan orang seperti apa? Kalau misalnya kamu ketemu orang yang nggak srek sama kamu gitu di Inspektra atau di organisasi lain, gimana cara kamu buat menghadapinya? Ya orang yang saya nggak suka sih Kak, yang menurut saya adalah orang yang nggak kerja dalam tugas-tugas saya dalam tugas organisasi ya, karena saya pernah mendapatkan orang kayak gitu kemarin. Dan solusi saya ya seperti biasa. Nah, mungkin saya tegur dulu kali ya. Mungkin saya tegur dulu, misalnya nggak kerja, mungkin ya tegurannya baru baru lebih keras, lebih ya pokoknya lebih mengajak lah kayak kayak kamu ini nggak kerja, kamu ini kerjanya kurang gitu, ayolah kerja kerjanya lebih lebih gini. Jadi mungkin saya gitu sih, Kak. Soalnya kemarin saya sudah kayak gitu juga. Oke. Terus selanjutnya, kamu bisa masak nggak ya? Terus di kos tuh kamu sering masak atau enggak? Dan punya alat masak gitu nggak buat dipakai jualan gitu? Hmm, untuk memasak saya lumayan bisa, namun untuk di kos saya jarang nggak begitu sering memasak karena dapurnya ya tidak begitu besar dan seringkali ketika saya pulang kos ada yang memakai. Jadi saya merasa malas. Jadi saya merasa malas lah ada orang nanti sempit-sempitan itu. Untuk alat-alatnya sendiri, saya biasanya menggunakan yang disediakan kos, namun saya mempunyai beberapa beberapa alat-alat juga sih yang punya saya pribadi. Ya, oke. Itu tuh kamu bisa masakan ya tadi ya. Mhm. Biasanya kamu masak yang kan tadi juga ada pengalaman masak pas jualan waktu Ya, sekolah. Itu kamu masak apa? saya pas di sekolah itu saya memasak ketoprak, ketoprak, eh bentar ya, saya ingat-ingat. Ketoprak, gado-gado, sama buat tahun sebelumnya saya memasak French toast. Ya, oke. Itu tuh kamu di bagian masakan atau di bagian marketingnya atau kamu dua-duanya? eh pada saat itu tuh kemungkinan saya lebih banyak dalam memasak ya. Namun jika ada Hmm. salah satu orang dari marketing saya lagi ke toilet atau lagi istirahat, saya menggantikan mereka menjadi tim marketingnya. Oke, kasih ya. Ya. Yang selanjutnya, jika Dansum nih ada kegiatan malam hari ataupun weekend, entah itu rapat, jualan, atau ngambil jualannya doang, karena kan eh, Purkorn ini, fundraise-nya Inspektra ini kan jualan apa namanya cireng.
cireng, Hmm. Oh, basreng yang basreng. di basreng yang di kuning itu kan diambil lah, kita ngambil dari tempatnya. Tuh kalau misalnya dia malam hari, kamu bersedia nggak ngasih waktu kamu dan bersedia nggak kalau nanti jualan tiap minggu sampai hari inspektorannya itu kelar semua. Bersedia, Kak. Oke, bersedia ya, yang malam juga bersedia kan? Bersedia. Ya. Soalnya nggak ada, karena nggak ada jam malam, jadi saya lebih bebas nanti rasanya. Oke, ya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke case tadi ya. Nah, apabila kamu mendapat tanggung jawab untuk memesan konsumsi atau memesan catering untuk final presentation kemarin itu, terus habis itu, dan ternyata cateringnya ini di 3 jam sebelum dari jam kita makan, contoh kita makan itu harusnya harusnya jam 6, tapi 3 jam sebelumnya di jam 3 dia tuh nggak bisa dikabarin, nggak bisa di chat, pokoknya centang satu atau centang dua tapi nggak di read. Nah, kamu sebagai staff Dansum tuh bakalan ngelakuin apa buat ngatasi hal tersebut? Ya, pasti kan kita mencoba semua jalur komunikasi dengan cateringnya tersebut, dan misalnya ya belum sama sekali tidak bisa dihubungi, ya mungkin saya satu orang datang lah ke tempatnya mereka untuk melihat kondisi atau menanyakan kabar. Ah, sementara yang lain ya masih menunggu konfirmasi ya saja, Kak. Gitu sih. Oke, kalau misalnya kamu nanti dia ini terlambat, maksudnya benar-benar sampai ujungnya, kita kan tadi harusnya makan jam 6, tapi Ya, sampai akhirnya dia cuman bisa dihubungi jam 7, terus datangnya nanti jam 7 itu gitu. Kita baru bisa ngasih makan peserta jam 7, baru bisa ngasih makan panitia jam 7 gitu. Menurut kamu harus ngapain tuh biar itu nggak terjadi lagi? biar nggak terjadi lagi ya, Kak. Hmm. Kalau untuk itu saya pastikan komunikasinya kepada itu bisa selalu bisa dihubungi lah. Kepada cateringnya selalu bisa dihubungi dan fast response. Atau misalnya ada mereka tidak bisa mengantarkannya pada waktu yang tepat, saya juga meminta konfirmasi dulu kepada cateringnya itu ya mungkin H-1 atau H-12 jam lah, Kak, biar kita bisa mempersiapkan ya untuk keadaan-keadaan um, buruk begitu. Oke, berarti lebih ke arah membaca dulu ya catering ya. Ini memang fast respon atau enggak gitu-gitu ya. Ya, Oke, selanjutnya apabila makanan dari yang kita pesan di catering ini tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita. Ya, dalam artian kayak set food gitu. Bagaimana kamu menanggapinya dan kamu eh, gimana menghadapi komplain-komplain dari panitia lain atau konsumennya. untuk menanggapi ya pertama ya saya menampung dulu semuanya, saya konfirmasi dulu kalau semuanya begitu, baru baru saya tanyakan ke cateringnya tersebut, kenapa makanannya begini, kenapa kualitasnya bisa gini, dan misalnya alasan mereka tidak jelas atau ya atau enggak mereka bilangnya ya sudah emang begitu, mungkin saya mencari alternatif di mana makanan-makanan yang disediakan bisa lebih enak dan ya nggak set food begitu sih ya. Oke, terima kasih ya. Terus selanjutnya di kulkas kuning tuh kan ada 3 kris ya, 3 kris. Ya, Yang mana itu ada ENT, Inspektra, sama Kronix. ya, Sering sekali mereka tuh kesalahan buat ngebayarnya. Entah mereka ke Inspektra ternyata ke Kronix atau Kronix ke Inspektra. Padahal sebenarnya di krisnya itu udah ada tulisan kalau misalnya itu Inspektra, itu Kronix, itu ENT. Nah,
gimana cara kamu buat mencegah hal tersebut terjadi lagi? Ya, untuk pengalaman itu yang pasti yang pasti saya rasakan itu adalah menandai jualan Inspektra yang mana. Karena saya beberapa kali ke Kuning saya melihat jualan yang tidak ada label ya. Jadi mau bayar kemana jadi saya juga kebingungan. Nah, akhirnya tidak jadi membeli. Yang pertama ya pasti melabelkan jualan kita tersebut. Jika kita sudah melabelkan itu, kita juga labelkan QRIS-nya. Jadi orang gampang ya melihatnya dan gampang membayar ya. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya ini ada titipan dari divisi lain. Yang pertama, apakah kamu punya kenalan, orang tua, atau kerabat yang berpotensi untuk bekerja sama dengan Inspektra 2025? Punya nggak? Oke, itu boleh diperinci Ini yang di sekitar Jogja doang atau di luar Jogja juga bisa. di luar Jogja juga boleh. Ayah saya, dia sedang bekerja di DHL sekarang dan kemarin saya tanyakan bersedia untuk membantu Inspektras ini. Ibu saya mempunyai perusahaannya sendiri, AHS Prima Cargo juga bersedia membantu event ini. Dan saya mempunyai kerabat ah, paman di Kapolda Sleman yang juga bersedia membantu event ini, Kak. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya, kamu punya kenalan dosen nggak yang punya relasi ke universitas di luar negeri? Berhubung kita ini event yang internasional atau yang di dalam negeri juga, mungkin teman Ah, atau dosen gitu. Mungkin saya mempunyainya, tapi saya belum mengkonfirmasikan ya, Kak. Ya, oke. Eh, Selanjutnya, kamu penerima beasiswa nggak ya? Bukan, Kak. Oke. Oke, selanjutnya, apakah kamu sebelumnya punya pengalaman di bidang sponsorship? Jika udah punya pengalaman, apakah kamu bersedia memberikan semua kontak yang pernah dihubungi? Ah, Dalam bidang sponsorship, mungkin kemarin pas invest, perusahaan ibu saya mensponsorkan invest, namun selain itu saya belum mempunyai pengalaman sponsorship. Ah, oke. Oke, selanjutnya, sebelum ada, sebelum menutup ini, ada yang mau ditanyain ke kami atau enggak? Nah, jauh ini tidak ada, Kak. Oke. Sebagai closing statement, kenapa kita harus milih kamu buat sponsorship, sponsorship, join fundraise? Hmm, karena menurut saya bisa membantu um, Inspektra dengan paling maksimal melalui fundraising berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, dan saya juga percaya diri, saya bersedia mempelajari ilmu-ilmu baru yang bisa membantu Inspektra berjalan dengan lancar. Oke. Makasih ya, Danis, atas waktu Ya, dan antusiasnya untuk interview Big Events kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak. Pengumuman selanjutnya ditunggu aja. Semoga diberikan hasil yang terbaik ya. hmm, Semangat, oke, Danis. baik. Terima kasih banyak, Kak. Rame banget. Ngapain ya kalian Halo, ya? halo, Kurang halo. ajar. Tiba-tiba masuk. Nggak. Hah? Tolong ya anak titipan gue itu, Grace. Kurang ajar, sumpah. Wawancaranya cemberut gitu dah. Berisik lu, ngefans ya. Wow, wow. Tolong ya, Grace. Tolong Aku ya. nggak aku nggak nanyain pertanyaan sponsor selanjutnya soalnya soalnya waktunya udah berlebihan dan nggak apa-apa sih. Kan. Itu udah pasti Bagus gak? udah Bagus pasti gak, Grace? Bagus gak, Grace? Bagus gak, Grace? siapa dia. Nah, Masih di record.
Oh iya, oh iya, oh iya, maaf.